Indonesia, Sobat Jelajah Bantul, seperti biasa kali ini libur telah tiba. Dan saat libur Natal, Tahun Baru yang bersamaan juga dengan libur anak sekolah kali ini, Pantai Parangtritis di mana saat ini saya berdiri selalu dibanjiri oleh wisatawan. Nah, bagaimana kesiapan tim SAR Linmas Pantai Parangtritis untuk menjaga, mengantisipasi keselamatan para pengunjung? Ikuti saya di Sowan Sambang Objek Wisata Andalan Kabupaten Bantul. Yuk! Bantul, saat ini saya berada di Pantai Parangtritis dan bersama saya ada Mas Arief Nugraha, koordinator dari Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 3 Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Arief, liburan, banjir wisatawan. Alhamdulillah. Udah mulai kapan nih Mas ramenya? Untuk rame mulai tanggal 23 itu sudah mulai rame. Sebelum Natal ya? Sebelum Natal. Tanggal 24 itu sempat tercatat ada 21.000 pengunjung itu dari data dari TPN. Sampai hari ini juga masih. Puncaknya diprediksi kapan? Untuk puncak kalau prediksi saya pribadi mungkin nanti di tanggal 31, karena kan tanggal 31 hari Minggu untuk persiapan Natal, Tahun Baru pergantian tahun. Kalau di tanggal 1-nya mungkin ramai tapi nggak seramai tanggal 31. Karena kan tanggal 2-nya sudah mulai ada pekerjaan dan juga belajar sudah mulai. Siap. Sekolah. Mas, ini kan kita tahu bahwa Parangtritis ini kan menjadi top of mind, primadona dari wisatawan yang datang ke Jogja, ke Bantul apalagi belum afdol kalau belum mampir Parangtritis. Tapi konon kabarnya ombak Parangtritis ini rada-rada ngeri-ngeri sedap nih. Ada tips mungkin untuk para wisatawan yang mungkin perlu diwaspadai biar ya setidaknya angka kecelakaan laut ini bisa dikurangi gitu. Mungkin kalau rada-rada ngeri ya namanya Pantai Selatan. Nah, Pantai Selatan itu memang terkenal ombaknya yang tinggi, yang banyak rip current atau lebengnya. Itu ya hal yang wajar kalau dikatakan wisata ekstrim. Dalam artian ekstrim bagi mereka yang ingin berenang di laut. Mungkin kalau untuk tips aman, yang pasti satu, kenali lokasi Anda bermain air. Jadi yang namanya di Pantai Selatan itu ada yang namanya rip current atau lebeng. Lebeng itu palung ya? Ya, palung. Kalau nanti kita menyebutnya palung itu seolah-olah koyo gunsing juru banget. Itu nanti daerah rip current tersebut itu yang sebenarnya mungkin malah dikira untuk wisatawan itu daerah aman, karena lokasi tersebut malah yang landai, nggak ada ombaknya. Ada secara logika, bila mana pengunjung itu ke pantai pasti melihatnya ombak yang tinggi, yang besar itu yang bahaya. Tapi sebenarnya itu malah nggak bahaya, karena ombak yang tinggi atau yang besar itu tadi dorongan ke utara atau dorongan ke daratannya itu kenceng, jadi nggak mungkin nyeret pengunjung ke selatan. Tapi kalau yang namanya rip current atau lebeng itu tadi, itu daerah yang arus baliknya ke selatan atau ke tengah itu yang kenceng. Yang lebih kenceng? Iya, jadi daerah atasnya itu memang landai, cuman berbuih, mungkin kalau ada gelombangnya cuman kecil-kecil. Tapi itu arus bawahnya itu yang narik ke selatan yang kenceng. Artinya kalau mau aman ya memang sebaiknya jangan mandi di laut gitu. Nah, itu lebih aman. Itu lebih aman dan juga memudahkan petugas yang ada di lapangan. Nah, ini nih, kan kalau tim SAR ini standby-nya setiap jam berapa? Atau 24 jam? Kita 24 jam, Bu. Kita 24 jam, jadi kita ada 2 shift. Pagi itu jam 7:30 pagi sampai jam 7:30 malam. Terus yang malam nanti dari 7:30 malam sampai 7:30 pagi. Tapi artinya memang jumlah armada tim SAR ini kan tidak sebanyak wisatawan pengunjung gitu kan. Betul sekali. Artinya antisipasinya tetap harus dari wisatawan itu sendiri. Nah, mungkin tips aman yang lain Mas, selain jangan mandi di laut ya. Terus tadi kenali lokasinya. Yang pertama gitu. Yang kedua
kita juga sudah memasang rambu-rambu. Di titik-titik rip current tersebut sudah kita pasang rambu-rambu. Ya sudah jelas, mungkin bila mana pengunjung tidak tahu mana yang rip current, mana yang aman, sudah ada rambu-rambunya. Yang kedua, untuk yang ketiga, petugas kita atau rekan-rekan kita anggota dari Satlantas Rescue Istimewa Wilayah 3 Parangtritis juga selalu menghimbau bila mana ada pengunjung yang itu bermain di daerah rip current. Itu jelas kita himbau. Yang patroli gitu ya? Jelas itu. Kadang pun kalau memang itu rombongan biasanya, mohon maaf, rombongan dari wisatawan yang daerahnya nggak ada pantainya, Bu. Itu tetap daripada kita patroli, kita tungguin. Sampai mereka selesai mandi. Kadang kalau pas rame seperti ini, teman-teman yang ada di posko itu paling cuma 1-2 personil untuk menerima laporan misal ada barang hilang atau ada rombongan yang istilahnya terpisah. Itu cuma ada 2 personil, lainnya itu kita standby-kan di tepian pantai di daerah yang rawan tersebut. Oke, sebegitu setianya ya sampai ditunggoni. Nunggoni wong piknik gitu kan, kayak gak mentas-mentas kayak kepiye Mas. Nggih, resiko, Bu. Jadi kita lebih baik mengutamakan untuk memberi himbauan, untuk menghimbau pengunjung daripada kita harus menyelamatkan. Karena gamblingnya kalau menyelamatkan yo nek kecekel yo ketulung, nek kecekel yo dadak golek Ibu. Oke. Mas, saya pernah mendengar nih satu mitos yang mengatakan bahwa sebenarnya palung di kawasan pantai selatan khususnya Parangtritis ke barat dikit dan lain sebagainya. Ini katanya palungnya nggak bisa diprediksi, pindah-pindah, geser-geser gitu, betul nggak? Betul sekali, karena rip current atau ya banyak yang macam-macam punya, ada rip current, ada lepeng, ada palung. Itu dia terjadi karena apa ya, suatu arus Ibu. Jadi arus balik itu tadi kan ada ombak yang besar ke utara, terus nanti ada arus baliknya, dan itu akan berpindah setiap posisi ombak itu rontak itu jadi pas ombak gede-gedenya, biasanya pas malam bulan purnama. Nah itu kadang nanti pindah lokasi, kadang tetap di situ, kadang nanti semakin besar, kadang semakin kecil, jadi posisinya tidak menentu. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh wisatawan pastinya ya. Kemarin dikiranya palungnya di sini, terus main-mainnya agak gesernya, ternyata mungkin bisa jadi bisa geser, pindah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Mas, kalau angka kejadian laka laut? Untuk angka di tahun ini, Bu, tahun 2023 ini dari Januari hingga Desember per hari ini ada 42 korban yang sudah alhamdulillah bisa kita selamatkan. Dan ada 2 korban yang kita ketemukan kondisi meninggal. Itu dari jumlah tersebut ada sekitar 17 kasus dalam tahun ini. Semoga di liburan ini nggak terjadi lagi ya. Amin. Please tolong para wisatawan, kasihan mas-masar ini ya. Jadi oke deh, artinya butuh kesadaran diri. Nah, kalau misalnya nih Mas, kan hal-hal buruk pasti nggak mau terjadi ya. Tapi kalau dilalai terjadi, wisatawan misalnya ke bawah arus, hal apa sih yang harus dilakukan? Oke, misal ada yang terseret arus balik ya Bu, atau masuk ke rip current telepon tadi, yang pasti jangan panik, tapi itu sangat susah sekali. Susah. Tapi ini yang bisa kita sampaikan Bu, jangan panik. Yang kedua, berenanglah kalau bisa berenang mengikuti alur, jadi nggak usah dilawan. Mau dilawan seperti apapun, mau balik ke utara jelas nggak bisa kalau masuk ke rip current itu tadi atau ke lepeng itu tadi. Ikuti aja, syukur nanti kalau malah sampai ke tengah itu malah lebih aman selama itu bisa berenang. Selama bisa berenang. Nah, selama itu bisa berenang. Itu, ya? Karena nanti kalau sampai ke tengah, teman-teman untuk kru penolong itu lebih enak ngejarnya karena sudah aman begitu di ada di tengah. Arusnya lebih terkendali ya. Karena tenang arusnya di tengah itu tidak terlalu besar. Itu
Itu kalau bisa renang. Kalau nggak bisa renang. Kalau nggak bisa renang ya tipsnya berdoa saja. Artinya kalau nggak bisa renang, ya antisipasinya jangan main air ya. Betul sekali. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi kepada para pengunjung mungkin sebagai antisipasi biar angka kecelakaan bisa dikurangi, Mas? Oke, untuk himbauan kepada wisatawan tetap patuhi rambu-rambu yang sudah kita pasang di lokasi. Terus berdasarkan himbauan dari petugas yang ada di lapangan langsung dan juga pahami lokasi-lokasi yang sekiranya itu berbahaya. Yang pasti sudah kita pasang rambu-rambu dan bila terpaksa harus main air ya nggak usah ke tengah lah. Oke, keceh aja ya. Keceh aja, saya penting klebus. Mas, ada musim-musim tertentu nggak sih? Artinya biasanya ombak ini pasang itu di musim apa kayak gitu? Kalau itu biasanya ya Bu, biasanya itu pas posisi nanti pergantian itu tadi Bu, bulan purnama itu tadi. Karena kalau yang pas rontak-rontaknya itu ya biasanya nanti di bulan Mei, April itu biasanya pas besar-besarnya. Jadi siklusan lah itu Bu. Oke, baik. Intinya selamat bertugas. Siap, matur nuwun Ibu. Selamat momong wisatawan. Sampai hitam gini loh ya. Gak apa-apa, anak pantai gitu kan. Identik semakin eksotis gitu kan. Betul. Saya penting payu Bu. Makasih Mas Arif. Sami-sami Bu. Sukses untuk semuanya. Amin. Dan Sobat Jelajah Bantul, singkat saja obrolan saya bersama Mas Arif, tapi semoga dengan himbauan yang disampaikan tadi ketika kita bisa sama-sama menjaga diri, insya Allah nanti angka kecelakaan laka laut gitu ya bisa dikurangi. Amin. Berwisata dengan aman, nyaman, pulang bawa kenangan yang indah. Saya Rani Albani, salam pesona Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.